lagi kita akan mendengar firman-Mu. Tolong kami biar kita bisa mengerti firman-Mu yang akan dibaca oleh guru sekolah minggu. Amin. Halo kids, jumpa lagi bersama Kak Nirma. Nah kids, Kak Nirma mau ajak kids lihat Kak Nirma main sesuatu nih. Di depan Kak Nirma ada wadah. Nah, Kak Nirma akan berusaha memasukkan gulungan-gulungan kertas ini ke dalam kotak tersebut, ke dalam wadah tersebut. Kita coba ya. Aduh, nggak masuk. Aduh, gagal lagi. Coba kita tes lagi ya. Aduh, hampir. Coba sekali ini ya. Yeay, masuk. Nah, kids, ternyata tidak seorang pun bisa melakukan dan memasukkan semua bola ke keranjang yang ia tembak. Demikian pula tak seorang pun kecuali Yesus yang dapat menaati semua perintah Allah dengan sempurna. Sebagai manusia, kita semua akan berbuat salah dan berdosa terhadap Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel berdosa terhadap Allah. Dosa memang pantas dihukum, tetapi Allah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman kita agar kita dapat diampuni. Yuk kids, nonton video berikut ini. Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam berbicara dengan Tuhan. Ketika bangsa itu melihat Musa tidak segera kembali, mereka datang kepada Harun dan berkata, "Mari buatlah bagi kami Allah-Allah yang akan berjalan di depan kami. Musa telah meninggalkan kami dan kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun meminta mereka untuk menanggalkan semua perhiasan emas mereka dan membawanya kepadanya. Ia membuat perhiasan itu menjadi patung anak lembu. Orang-orang berkata, "Inilah Allah-Allah kami yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir." Mereka mengadakan pesta besar dan mempersembahkan kurban kepada anak lembu emas. Tuhan tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang. Dia berkata kepada Musa, "Turunlah dari gunung itu sekarang juga. Orang-orang telah berdosa. Mereka telah tidak mentaati aku dan membuat anak lembu emas untuk disembah. Murkaku menyala-nyala terhadap mereka." Tetapi Musa berkata, "Berbaliklah dari murkamu dan jangan hancurkan orang-orang itu. Ingatlah janjimu kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa anak-anak mereka akan sebanyak bintang di langit." Tuhan mendengar Musa dan setuju untuk tidak menghancurkan orang Israel. Lalu Musa turun dari gunung sambil memegang 2 loh batu. Ia marah ketika melihat orang-orang menyembah anak lembu emas. Ia membanting loh batu itu ke tanah dan menghancurkan anak lembu yang mereka buat. Ia berkata, "Kalian telah berdosa terhadap Tuhan. Aku akan menghadapnya dan memohon ampun kepadanya." Musa kembali kepada Tuhan dan berkata, "Bangsa ini telah berdosa karena membuat dewa emas bagi diri mereka sendiri. Ampunilah dosa mereka. Tapi jika engkau tidak berkenan, hukumlah aku dengan mereka." Allah berfirman kepada Musa bahwa siapapun yang berdosa terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa mereka. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memimpin umatnya ke tempat yang telah ia tunjukkan kepadanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 loh batu baru, sama seperti yang telah hancur. Allah berfirman, "Tuhan itu penyayang dan murah hati. Ia lambat marah dan berlimpah kasih dan kebenaran." Musa menyembah Allah lalu ia berkata kepada Allah, "Pergilah bersama kami, ampunilah dosa kami dan jadikanlah kami umat-Mu." Musa kemudian kembali ke bangsa itu dengan kedua loh batu baru di tangannya. Bangsa Israel memilih untuk menyembah anak lembu emas, bukan Tuhan. Dan murka Tuhan pun berkobar atas mereka. Musa bersyafaat agar Tuhan mengampuni mereka. Kita semua adalah orang berdosa yang pantas menerima murka Tuhan. Tetapi Yesus bersyafaat bagi kita melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya agar kita dapat diselamatkan. Kids, bagian firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 32 dan 34. Dalam kisah minggu lalu kita melihat bahwa umat Israel berjanji dan mengatakan mereka akan menaati Allah. Apakah mereka menepati janji mereka? Bagaimana mereka berdosa?
Umat Israel menjadi tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Maka mereka memilih untuk membuat Allah mereka sendiri untuk disembah. Allah ini disebut berhala. Berhala bisa berupa benda seperti anak lembu emas atau apapun yang kita sembah sebagai pengganti Allah. Menyembah berhala adalah dosa karena hanya Allah saja yang layak disembah. Banyak bangsa Israel berdosa dengan membuat dan menyembah anak lembu emas. Allah murka kepada umatnya dan ia hendak membinasakan mereka. Apakah Allah benar-benar marah? Mengapa? Nah, Allah selalu melakukan apa yang benar dan ia ingin menghukum mereka. Dosa terhadap Allah pantas untuk dihukum mati. Namun Musa memohon kepada Allah agar tidak membinasakan mereka. Ia meminta Allah untuk mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Allah berjanji untuk menyediakan keluarga Abraham suatu bangsa yang besar. Allah mendengar doa Musa dan tidak membinasakan umatnya. Bangsa itu memilih untuk menyembah anak lembu emas, bukan Tuhan, dan murka Tuhan pun berkobar atas mereka. Musa bersyafaat agar Tuhan mengampuni mereka. Kita semua adalah orang berdosa yang pantas mendapat murka Allah. Tetapi Yesus bersyafaat bagi kita melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya, agar kita semua dapat diselamatkan. Ketika kita mengatakan Yesus bersyafaat, yang kita maksud adalah Yesus turun tangan dan menjalani hidup yang sempurna, mati untuk dosa kita dan bangkit kembali untuk menyelamatkan siapapun yang percaya kepadanya. Hari ini kita belajar, Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua berdosa terhadap Allah dan dosa harus dihukum. Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib agar kita dapat memperoleh pengampunan dan hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kids ingin belajar lebih lanjut tentang mempercayai Allah dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Nah, kids, Kak Nirma ingin berbicara terus tentang ini kepada kids semua. Nah, Tuhan memberitahu Musa seperti apa dia. Tuhan berkata dia penuh belas kasihan. Ini berarti Tuhan menunjukkan bahwa dia peduli kepada orang lain dan memahami perasaan mereka. Tuhan itu murah hati, artinya dia baik kepada semua orang, bahkan ketika mereka tidak pantas menerimanya. Tuhan tidak cepat marah dan kasih-Nya tidak pernah putus. Tuhan itu jujur, dia mengampuni dosa. Tuhan juga kudus dan baik dan tidak bisa membiarkan dosa luput dari hukuman. Dia akan menghukum manusia ketika mereka berdosa. Namun ada kabar baik, mereka yang berpaling kepada Yesus dan percaya kepadanya akan diampuni dosa-dosanya selamanya. Yesus menanggung hukuman kita agar kita diselamatkan. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana Allah mengampuni umat-umatnya ketika mereka berdosa lagi kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus bersyafaat melalui hidup, melalui kematian dan kebangkitannya untuk menyelamatkan setiap kami. Kami mau percaya dan kami mau taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye kids. Nah kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.